Ini Pak, nambang dari POP. Cuma pas sudah saya connectingkan dengan Mendeley itu dia menggunakan POP, kemudian ketika diekspor ke Mendeley ya, PDF-nya itu tidak dapat diakses secara penuh ya, ketika offline ya, kurang lebih seperti itu. Ya memang kita harus pahami dulu ya Bapak Ibu ya, memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, POP itu kan dia hanya memanen metadata ya. Jadi PDF dari suatu referensi itu tidak bisa kita peroleh menggunakan POP ya, baru sebatas metadatanya. Nah kemudian setelah kita ekspor itu ke ini ya, ke Mendeley ya, nah itu nanti untuk menambahkan PDF-nya itu tentunya kita harus melakukan pekerjaan terpisah ya. Nah, jadi nanti dari metadata itu memang nanti bisa otomatis di-generate ya ke laman atau ke website di mana PDF-nya itu tersedia ya. Nah, nanti kalau sudah diarahkan ke website-nya ya, jadi tinggal mengklik URL yang ada pada Mendeley-nya, nanti kita simulasikan ya. Langsung diarahkan ke laman web jurnal yang memuat artikel tersebut. Nah, gitu. Nanti kita bisa download di situ ya. Nah, kemudian nanti itu Bapak Ibu ya, kalau biar dia tersimpan di Mendeley, jadi file PDF-nya itu mau tak mau harus kita inputkan manual di Mendeley-nya kayak gitu ya. Nah, kalau file PDF-nya itu tidak kita inputkan di Mendeley, itu nanti ketika suatu waktu kita ingin akses lagi dia, apalagi tidak ada koneksi internet, ya tidak tersimpan, gitu, nggak bisa ya. Nah, barangkali itu tadi kaitannya dengan pertanyaan Bu Heriani tadi ya, kenapa dia kok kalau offline tidak bisa, itu jangan-jangan ya duga saya itu karena memang file PDF-nya itu belum disimpan di dalam Mendeley-nya ya. Baru sebatas tersimpan di dalam laptopnya ya, di dalam laptopnya Bu Heriani, tetapi belum dimasukkan di dalam Mendeley-nya, seperti itu. Itu Bu Heriani ya. Nanti kita coba ya, praktekkan ya strategi yang lebih keren ya, supaya nanti bisa menyimpan file PDF-nya. Gitu ya Bu Heriani ya. Oh iya Pak, berarti tetap harus diinput manual ya Pak? Iya, tetap harus ya gitu. Oke. Berikutnya pertanyaan Bu Purnamasari ya. Jadi ini agak ngeri-ngeri juga ya kalau udah kaitannya dengan Skyhub. Jadi gini Bapak Ibu ya, memang penggunaan Skyhub ketika kita ini ya mengakses suatu artikel ya, khususnya artikel yang berbayar ini memang agak kontroversi ya. Ada dua pandangan ya, ada dua mazhab ya, katakanlah seperti itu ya, terkait dengan boleh nggak sih sebenarnya kita menggunakan Skyhub ini ya. Memang ya, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang pro itu biasanya mengatakan ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Karena apa? Alasannya adalah ilmu pengetahuan itu kan bukan untuk dikomersilkan kan. Ilmu pengetahuan itu kan adalah untuk dikembalikan lagi ke orang banyak ya. Sehingga yang pro mengatakan Skyhub itu legal, itu argumennya ya masuk akal menurut saya, betul. Karena ilmu pengetahuan itu kan adalah untuk kepentingan orang banyak, sehingga tidak boleh ya itu dibatasi ya, atau untuk akses ilmu pengetahuan itu harus berbayar. Nah itu untuk mazhab yang setuju ya penggunaan Skyhub seperti itu ya. Akan tetapi yang menentang, itu ilegal ya, karena itu tadi sama dengan mencuri katanya ya. itu yang menentang. Tapi kalau saya pribadi ya kembalikan lagi ke niat kita masing-masing Bapak Ibu ya. Apakah kita mengakses melalui Skyhub itu akan kita gunakan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan baru, atau hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi kita. Nah kalau kita niatnya lurus ya, artinya itu kita memerlukan referensi tersebut untuk menulis tulisan-tulisan yang bagus ya, dengan harapan kita menulis ini nanti ini akan kita kembalikan lagi ke publik. Nah itu kan nggak masalah sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya. Nah itu ya, jadi memang silakan nanti Bapak Ibu ya, kalau mau menggunakan Skyhub, monggo, yang tidak berkenan juga nggak masalah. Ada alternatif lain sebenarnya ya, kita bisa menggunakan alternatif lain untuk mengakses jurnal-jurnal berbayar itu secara legal ya, gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bu Purnama tadi, itu bakalan ketahuan nggak nanti ya ketika misalnya kita akan ini ya, kita masukkan ke dalam Mendeley.
Mendeley itu kan produknya ini kan Elsevier ya sebenarnya. Ketahuan nggak kalau PDF-nya itu didapat dari ini nanti ya dari Skyhub. Berdasarkan pengalaman kami ya, karena ya jujur ya saya juga sering ya menggunakan Skyhub ya, ketika itu nanti file PDF-nya sama itu nggak masalah ya, itu tidak terdeteksi nanti Bu sebagai ini ya hasil curian dari ini ya dari Skyhub. Kecuali gini ya, di Mendeley itu kan ada ini nanti kan ada semacam URL ya, URL yang kita masukkan sebagai ini ya sumber datanya ya. Nah kalau URL Skyhub-nya itu kita masukkan di dalam software Mendeley-nya itu pasti ketahuan. Ya. Tapi itu jangan dilakukan ya. Jadi PDF-nya saja nanti kita download dulu ya, download dulu menggunakan browser ya. Nah setelah terdownload ya, baru nanti kita upload atau kita entry manual di dalam Mendeley ya. Jadi insya Allah tidak bermasalah ya Bu, nama ya itu tadi ya. Tapi ya itu tadi kalau seandainya mau akses secara legal ya boleh banyak alternatif ya. Misalnya gini, kita menggunakan akses dari e-Purpusnas ya, e-resource dari Purpusnas. Nah itu nanti bisa ya kita manfaatkan. Biasanya di e-Purpusnas itu ya, e-resource Purpusnas itu ya, itu dia sudah melanggan ya jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh publisher terkenal, termasuk dari Springer Link, Sign Direct. Nah itu semuanya sudah dilanggan sebenarnya melalui Purpusnas kita itu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan gitu. Atau beberapa kampus yang besar itu kadang-kadang kan mereka sudah melanggan ya, sehingga kita bisa menggunakan akses dari kampus-kampus yang sudah melanggan ya database yang berbayar. Itu ya Bu penama ya. Jadi nggak usah khawatir ya Bu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya sama-sama ya. Oke saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Nah ini website ya dari Publish or Perish. Bagi yang belum mendownload bisa nanti di-download di sini Bapak Ibu ya. Ini alamatnya ya. Kemudian nanti kalau mau mendownload saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah, download yang paling bawah ya ini Bapak Ibu ya. Ini ya, yang versi 8 ya. Publish or Perish 8 ya. Nah, ini masih sangat baru ya Bapak Ibu ya, dirilis tanggal 1 November kemarin Bapak Ibu ya. Nah, perbedaan yang signifikan dengan versi sebelumnya ya, versi 7 itu tadi Bapak Ibu ya, ada tambahan database semantic scholar ya. Kalau yang di itu tadi di 7 itu belum ada ya. Kemudian tampilannya sedikit berubah ya antara yang versi 7 dengan versi 8. Jadi nanti silakan di-download ya. Jangan khawatir, ini bekerja di laptop yang biasa ya, yang menggunakan sistem operasi Windows ya, maupun yang menggunakan laptop Mac ya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian saya masuk ke tampilan softwarenya ya. Nah ini Bapak Ibu, nanti kalau sudah diinstal Bapak Ibu ya, installnya nggak susah ya, silakan nanti diikuti saja step-stepnya. Nanti kita akan ini ya Bapak Ibu ya, dihadapkan pada tampilan seperti ini ya. Ini tampilan POP versi 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa basis data yang bisa kita akses ya. Yang bintangnya 1 ya, Crossref, Google Scholar, PubMed dan lain sebagainya ini kita akses secara gratis ya. Kalau bintangnya 2, ini bisa kita akses secara gratis dengan syarat kita harus membuat akun terlebih dahulu ya. Tetapi membuat akunnya juga gratis. Sedangkan yang bintangnya 3, nah ini harus berlangganan di ininya ya, di database-nya sendiri. Sehingga di sini tidak bisa kita akses kalau kita sebelum berlangganan ke WOS. Tapi nggak masalah Bapak Ibu ya. Kita coba aja nanti yang dari Scopus ya. Scopus itu sudah sangat membantu ya, sudah sangat lumayan nanti ya. Bagaimana kita memperoleh referensi-referensi yang bereputasi dari database Scopus ya. Dan konon katanya ya, koleksinya Scopus itu lebih banyak dari koleksinya WOS ya. Dan bisa jadi ya, nanti yang sudah terindeks di Scopus ini katanya ya, itu sebagian besar itu juga terindeks di WOS. Jadi nggak masalah ya, dengan menggunakan Scopus ini sebenarnya referensi yang kita peroleh nanti itu sudah cukup representatif untuk memenuhi kebutuhan kita akan referensi yang berkualitas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ya, di sini ya nanti saya tunjukkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, bagaimana kita mencari literatur ketika kita menggunakan database Google Scholar ya. Nah, yang coba yang gratis saja dulu Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah masuk ke sini Bapak Ibu ya, tinggal diklik saja nanti ya, ketika kita ingin mencari referensi dalam database Google Scholar ya, tinggal kita klik ya.
Ini kita klik. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya ketika kita searching ya atau mencari literatur menggunakan Google Scholar, option atau entry data untuk pencarian ini ada beberapa ya. Nanti kita bisa menggunakan author ya. Misalnya kita ingin mencari literatur berdasarkan nama penulisnya ya. Bisa menggunakan ini ya, nama publikasinya, misalnya jurnal ya. Atau bisa juga kita masukkan ISSN-nya, itu bisa ya. Kemudian bisa juga kita melakukan pencarian berdasarkan ini ya, kata-kata yang ada pada judul referensinya, itu juga bisa ya. Kemudian bisa juga kita melakukan pencarian menggunakan keyword. Nah, saya merekomendasikan ke Bapak Ibu kalau mau mencari literatur, gunakannya yang ini ya, mencari literatur menggunakan keyword ya. Nah, biasanya nanti hasil pencariannya itu lebih banyak dan lebih akurat ketimbang kita melakukan pencarian menggunakan title word ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk Google Scholar ya, kita bisa langsung mengakses referensi metadatanya itu sebanyak 1000 referensi. Sangat fantastis ini Bapak Ibu ya. Bayangkan ya, 1000 referensi bisa sekaligus kita panen ya. Di sini ya, seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu ya, POP ini dia software berbasis online ya, artinya pastikan nanti terkoneksikan internet ya Bapak Ibu ya, dan usahakan koneksi internetnya juga stabil biar proses pencariannya nanti berjalan dengan lancar ya. Nah, kemudian bisa juga nanti kita setting ya Bapak Ibu ya, misalnya kita ingin melakukan pencarian dari tahun berapa hingga tahun berapa, bisa kita setting di sini. Nah, saya contohkan Bapak Ibu, misalnya saya ingin mencari referensi terkait dengan ini ya, COVID-19 ya. Oke, saya masukkan COVID di sini. Kemudian saya gunakan AND ya, operator boolean ya. Saya itu inginnya ya, COVID ini hanya di bidang saya. Misalnya karena bidang saya pendidikan matematika, berarti di sini saya masukkan kata kunci mathematics education. Nah, gitu. Nah, jadi di sini saya ingin mencari referensi terkait dengan COVID-19 ya, yang dikaitkan dengan pendidikan matematika ya. Nah, setelah kita masukkan kata kuncinya, nah bisa juga nanti saya batasi. Saya itu inginnya referensi yang terbitan misalnya tahun 2020 hingga sekarang ya, tahun 2021 ya. Nah, gitu. Ini bisa kita set nanti, silakan tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Mau yang interval tahunnya itu dari berapa sampai berapa, itu bisa di-set nanti ya. Nah, kemudian di sini include citation record atau pattern ya. Karena di sini saya fokusnya hanya ingin mencari referensi utama ya, hanya mencari artikel ataupun buku, makanya yang record citasi ini tidak perlu saya aktifkan. Kemudian yang untuk pattern ya, itu juga tidak perlu saya aktifkan. Centangnya saya matikan. Jadi di sini nanti dia fokus mencari referensi-referensi yang berupa artikel ataupun buku. Sedangkan record dari kutipan ataupun publikasi dari hak cipta atau paten itu tidak akan dimunculkan nanti ya pada pencarian ini. Kemudian biar cepat Bapak Ibu ya, kalau mau sampai 1000 ini tentunya nanti proses loadingnya ya cukup lama ya. Biar cepat, misalnya saya ingin mencari referensi itu sebanyak 100 saja ya, 100 referensi saja dulu gitu ya. Saya setting 100, tapi nanti kalau seandainya waktunya Bapak Ibu luang ya, boleh langsung saja nanti 100 ya. Tetapi untuk keperluan simulasi ini saya simulasikan 100 saja dulu ya. Nah, kalau sudah ya, kata kuncinya sudah, tahunnya sudah kita set, kemudian maksimum literatur yang akan dicari juga sudah kita set, tinggal Bapak Ibu klik search ya, tinggal diklik aja ya. Nah, biarkan kita tunggu sebentar ya. POP-nya bekerja Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita tunggu sambil minum ya misalnya, atau sambil makan. Nah, langsung hasilnya ketemu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu hasil pencariannya bisa dilihat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini diurutkan ya berdasarkan jumlah citasi ya. Jadi yang diberi ranking 1 itu adalah referensi yang paling banyak dikutip oleh orang lain atau peneliti lain Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada informasinya Bapak Ibu ya, ringkasan citation metricnya ya. Jadi jumlah paper atau referensi yang sudah terrecord ini ada 100 ya. Kemudian total citasi dari 100 referensi ini ada 1246. Kemudian citasi per tahunnya itu ada 1246 ya tadi ya.
Kemudian citasi per paper itu rata-rata 12,46. Nah, itu ya. H-index total dari 100 paper ini tadi ada 15. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini informasi-informasi ininya, Bapak Ibu ya, terkait dengan hasil pencarian kita. Jadi di sini kita dalam waktu ya nggak sampai berapa tadi? Nggak sampai 1 menit ya. Kita sudah memanen 100 referensi sekaligus ya. Nah, supaya ya hasil pencarian ini bisa kita kelola Bapak Ibu ya, dan bisa kita manfaatkan dalam menulis artikel ilmiah. Nah, ini nanti perlu kita ekspor ya. Kita ekspor dan akan kita impor ke Mendeley gitu nanti Bapak Ibu ya. Nah, caranya ini akan kita simpan ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai ya, silakan nanti save result ya. Kita save, kemudian kita pilih yang result as RIS atau Ref Manager. Ada 2 pilihan, nanti bisa disimpan sebagai RIS ya, bisa juga disimpan sebagai bib text ya. Silakan nanti pilihan itu ya. Dua-duanya nanti bisa dibaca oleh Mendeley. Kalau saya lebih suka yang RIS, Bapak Ibu ya. Jadi saya klik yang ini ya, result as RIS ya. Nah, kita simpan Bapak Ibu, silakan nanti disimpan di lokasi penyimpanan laptopnya Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau di sini saya simpan di My Document misalnya. Saya beri nama misalnya ini COVID GS ya, Google Scholar ya, seperti itu ya. Saya save ya, save. Oke, sudah. Nah, ini nanti sudah bisa kita baca data-data ini di Mendeley ya Bapak Ibu ya. Nah, itu cara kita mengakses database menggunakan Google Scholar ya. Nah, keuntungan kita menggunakan POP dibandingkan dengan kita melakukan penelusuran ke website Google Scholar langsungnya itu, kita bisa langsung menyimpan sekaligus Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau seandainya nanti Bapak Ibu melakukan pencarian manual di Google Scholar-nya ya, itu kelemahannya nanti kita menyimpannya itu harus satu persatu ya, atau hanya berdasarkan per halaman ya, itu bisa juga per halaman ya, sehingga nanti kesannya itu kurang praktis ya. Sedangkan menggunakan POP ini ya, referensi-referensi yang sudah memenuhi kata kunci tadi itu bisa kita simpan sekaligus. Nah, itu kelebihannya ya menggunakan POP. Nah, itu cara mengakses database atau referensi menggunakan database yang gratis tadi, salah satunya Google Scholar. Nah, sekarang ini yang paling penting, bagaimana caranya kalau kita ingin mengakses ya, database dari Scopus ya. Nah, jadi misalnya kita di sini ingin melakukan pencarian pada database Scopus, Bapak Ibu tinggal klik aja new nanti ya, new, kemudian kita pilih database-nya Scopus ya. Nah, tampilannya seperti ini kosong kembali Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita praktekkan, saya ingin tunjukkan dulu ke Bapak Ibu ya. Nah, nanti dalam proses pencarian menggunakan Scopus ini, kita memerlukan semacam yang namanya API key nanti Bapak Ibu ya. Jadi API key itu, nah nanti Bapak Ibu silakan klik view ya, kemudian preference ya, klik di sini ya. Kemudian Bapak Ibu klik yang ini ya, yang Scopus ya, ini ya, atasnya Scopus. Nah, API key itu nanti akan kita masukkan ke sini Bapak Ibu ya. Nah, setelah dia kan awalnya kan kosong nih, belum ada isinya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita ambil dulu API key-nya nanti ya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini ya. Baru kita simpan. Kalau ini masih kosong, otomatis nanti kita tidak bisa mengakses database Scopus seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan terlebih dahulu Bapak Ibu bagaimana cara kita memperoleh API key dari ini ya, Elsevier ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tinggal klik aja ini, go to the Elsevier developer. Kita klik ya. Nah, nanti langsung diarahkan ke ini ya, ke laman Elsevier. Nah, kita diminta ini Bapak Ibu ya, login dulu ya. Nah, makanya di sini kita perlu mendaftarkan akun Elsevier terlebih dahulu ya. Nah, cara mendaftar akunnya Bapak Ibu ya, saya buka di browser lain dulu. Nah, di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ke webnya ini ya. Scopus ya. Scopus.com gitu aja ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Bapak Ibu bisa ke sini nanti ya.
Nah, nanti membuat akunnya itu, Bapak Ibu bisa di sini ya. Klik aja create akun ya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini membuat akunnya ini gratis ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu masukkan emailnya ke sini ya. Misalnya ya, email saya ya. Saya pakai yang Gmail aja ya. Gmail tetap bisa Bapak Ibu ya. Yahoo juga bisa ya. Mau pakai email institusi juga bisa ya. Kemudian klik continue nanti ya. Nah, silakan nanti diberi nama depannya apa, misalnya Ezi ya. Kemudian nama belakangnya apa, Tino ya. Nah, saat nanti masukkan passwordnya, apa password yang ingin Bapak Ibu masukkan, misalnya ya. Tuh ya, misalnya ya. Nah, kemudian nanti silakan klik register ya. Nah, nanti ininya langsung jadi ya. Tapi karena saya sudah punya akun, Bapak Ibu, saya tidak perlu lagi register ya. Nah, bagi yang belum, nanti silakan caranya seperti itu nanti Bapak Ibu ya. Masukkan emailnya ya, kemudian isi nama depan, nama belakang, buat passwordnya, kemudian register. Nah, nanti akun Elsevier kita langsung jadi, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tadi ya, ini Bapak Ibu ya, kalau mau ininya, Bapak Ibu pakai ini aja nanti ya, scopus.com ya. Scopus.com dan create akun ya, untuk membuat akun ya. Nah, sekarang saya kembali sini ya. Misalkan kita sudah punya akun Bapak Ibu ya. Nah, berarti kita tinggal login ya. Kita harus login dulu biar bisa nanti memperoleh API key-nya ya. Misalnya saya pakai akun yang ini ya, akun yang Gmail ya. Nah, ini kita diminta masuk ya. Oke, saya masuk. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi tampilan website ya, Elsevier Developer Portal. Nah, inilah nanti yang akan kita explore untuk memperoleh API key ya. Nah, untuk memperoleh API key, Bapak Ibu langsung klik aja ini nanti I want an API key. Klik ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini saya sudah punya banyak ini Bapak Ibu karena sudah sering bikin ya. Nah, kalau seandainya nanti Bapak Ibu baru pertama kali ya membuat API key, nah ini nanti kan kosong ya, belum ada yang seperti ini. Tapi ini nanti ada menu create API key. Jadi tinggal diklik aja nanti create API key ya. Klik. Nah, langkah berikutnya nanti tinggal kita isi Bapak Ibu. Mau diberi label apa? Labelnya sembarang aja Bapak Ibu ya. Misalnya saya beri ini akses Scopus misalnya ya. Bebas saja ya Bapak Ibu, terserah ya nanti mau diberi label apa. Nah, kemudian kita diminta memasukkan website URL ya. Nah, ini juga bebas Bapak Ibu ya. Bisa kita masukkan alamat web kampus kita, atau bisa juga Bapak Ibu masukkan alamat email ini ya, misalnya jurnal yang pernah Bapak Ibu kelola. Atau bisa juga memasukkan alamat website pribadi kita bagi yang punya ya Bapak Ibu ya. Karena saya tidak punya website pribadi, ya saya pakai ini aja, websitenya UNY ya. Saya masukkan ya uny.ac.id. Nggak masalah Bapak Ibu ya. Silakan nanti. Yang penting ini tidak boleh kosong ya. Kalau ini sudah kita isi, kita ke bagian bawah. Jangan lupa dicentang ini ya. I agree with the API Service Agreement. Diklik. Kemudian yang ini juga diklik. I agree with the TDM provisions. Ya. Diklik. Kemudian klik submit. Ya. Nah, oke. Nah, nanti kalau berhasil, tadi kan saya beri label akses Scopus. API key-nya ini Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah memperoleh API key. Nah, API key inilah nanti kita copy ya. Kita copy. Kita kembali ke software POP-nya tadi ya. Nah, kita pastekan ke sini ya. Tinggal di paste. Nah, oke. Oke, sudah jadi ya. Tinggal klik OK. Nah, namun sebelum itu saya sampaikan dulu Bapak Ibu ya, untuk akses database Scopus dia tidak sebanyak Google Scholar tadi ya. Kalau Google Scholar kan bisa 1000 sekaligus ya. Sedangkan kalau Scopus dia maksimum pencariannya itu hanya 200 referensi ya. Tapi 200 itu sudah ini ya Bapak Ibu, sudah sangat banyak ya. Belum tentu juga itu bisa kita baca semuanya ya. Belum tentu
sanggup gitu ya membaca 200 referensi sekaligus nanti ya seperti itu. Jadi ya 200 ini sudah sangat memadai Bapak Ibu ya ketika kita ingin mencari referensi dari database Scopus. Kalau sudah tinggal klik OK saja Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah ya API key-nya sudah kita masukkan, tinggal kita lakukan pencarian ya. Misalnya saya menggunakan kata kunci yang sama Bapak Ibu ya, COVID and Mathematics Education ya. Kemudian tahunnya juga biar saja ya 2020 hingga 2021. Kemudian ya sudah ya, tinggal klik search ya. Kita lihat ada berapa referensi yang ditemukan dari database Scopus ya. Kita tunggu prosesnya sebentar ya. Kita tunggu ya, boleh sambil minum. Oke, ternyata Bapak Ibu ya, dari hasil pencarian ini bisa kita lihat untuk kata kunci COVID dan Mathematics Education ya, yang referensinya itu terbit tahun 2020 hingga tahun 2021, itu ternyata ada 79 paper ya yang termuat di database Scopus ya. 79 paper, lumayan Bapak Ibu ya. Dalam waktu sekejap kita bisa menemukan 79 paper sekaligus ya. Ini kan luar biasa ya. Jadi ini ya ranking satunya itu yang ditulis oleh Sintema ya. Citasinya itu sudah 101 ya. Tahun 2020 ya. Nah, luar biasa juga ini ya. Terbit tahun 2020 sudah dicitasi lebih dari 100 penulis lainnya ya. Seperti itu. Nah, nanti ini akan kita kelola ya. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, caranya kita save ya. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian sama ya, saya pilih yang result as risk atau ref manager ya. Tinggal diklik. Kemudian saya beri nama misalnya COVID Scopus ya. COVID Scopus, oh itu sudah ada ya, saya beri nama COVID Scopus 1 ya, misalnya seperti itu ya. Save. Oke. Nah sudah Bapak Ibu ya. Kurang lebih ya, cara melakukan pencarian literatur menggunakan POP itu kurang lebih seperti itu saja Bapak Ibu ya. Sesimpel dan sesederhana itu Bapak Ibu ya. Tidak memakan waktu yang banyak ya, seperti itu. Pastikan ya koneksi internetnya stabil saja seperti itu. Dan itu tadi, jangan lupa membuat akun di Elsevier ya, supaya kita bisa mengakses database Scopus ya, seperti itu. Nah, kalau sudah dari sini, berikutnya kita akan berpindah ke Mendeley-nya, Bapak Ibu ya. Ini ya. Oke, nah barangkali ya Bapak Ibu sudah familiar ya dengan tampilan Mendeley Desktop ya. Oke, sebelum ke sini barangkali ada yang ini ya yang belum pernah pakai Mendeley, mungkin saya tunjukkan dulu Bapak Ibu ya. Untuk proses instalasinya ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu ingin mendownload ya Mendeley Desktop ya, ingat ya Bapak Ibu ya, Mendeley itu kan ada banyak versinya ya. Ada Mendeley Desktop, kemudian nanti ada Mendeley Reference Manager ya. Nah, kalau Mendeley Reference Manager ini dia berbasis web ya. Artinya dia tidak bisa bekerja kalau tidak ada koneksi internet ya. Kalau yang Mendeley Desktop, nah ini dia bisa bekerja secara offline ya. Artinya nanti ada tidaknya koneksi internet nggak masalah ya. Sehingga itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan di paparan materi saya tadi, nomor 1 Bapak Ibu wajib mendownload dulu Mendeley Desktop ya. Tapi ingat ya, saya sarankan juga nanti Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu ya. Nah, karena tadi kita sudah membuat akun di sini Bapak Ibu ya, membuat akun Elsevier tadi ya, yang di sini tadi ya. Kita kan sudah bikin akun di sini tadi ya. Nah, akun ini bisa kita gunakan nanti Bapak Ibu ya untuk dijadikan akun Mendeley kita ya. Seperti itu ya. Nah, jadi saya asumsikan nanti Bapak Ibu sudah memiliki akun ya, tinggal sign in aja nanti ya, menggunakan akun yang kita buat tadi ya. Kemudian kalau mau membuat create akun juga baru, juga bisa langsung klik aja di sini nanti Bapak Ibu ya. Silakan di-download ya, untuk laptop yang menggunakan sistem operasi Windows, tinggal diklik ini, kalau yang menggunakan Mac, tinggal klik ini ya. Versi terbarunya itu versi 8.1 ya, kalau nggak salah ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, silakan di-download nanti. Nah, setelah di-download, Bapak Ibu install ya. Kalau sudah di-install, nanti kan
hasil installnya seperti ini yang dibuka ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu juga perlu menginstal Microsoft Word plugin-nya ya. Nah, jadi nanti silakan diklik saja ini ya. Nanti kita akan diarahkan ke ininya ya. Ini karena kebetulan saya sudah menginstal ya. Jadi di sini tadi ada sebenarnya ya. Atau nanti kalau kesulitan Bapak Ibu bisa langsung menggunakan menu di sini ya, di tools, kemudian ini ya. Dia kan kalau dia belum terinstall, dia tulisannya install MS Word plugin ya. Tapi kalau dia sudah terinstall, dia tulisannya uninstall ya. Jadi nanti tinggal diklik ya. Ikuti saja prosedurnya, dia otomatis nanti terintegrasi dengan Microsoft Word yang ada di laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Ini bisa juga nanti Bapak Ibu menginstal web importer ya bagi yang memerlukan ya. Silakan nanti ya. Tetapi ini tidak wajib ya. Tetapi kalau yang Word plugin ini wajib ya seperti itu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan Bapak Ibu ya bagaimana cara kita ya memanggil ya atau mengimpor hasil panen kita dari software POP tadi ke dalam Mendeley ya. Nah, Bapak Ibu, ya sebelum kita praktikkan, saya menyarankan kepada Bapak Ibu ya, supaya hasil pencarian kita di POP tadi tidak tercampur aduk ya, dengan referensi-referensi yang sudah kita simpan sebelumnya, saya sarankan Bapak Ibu buat folder baru ya. Jadi nanti dia terorganisir dengan baik ya. Kalau saya biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Setiap pencarian referensi pada topik-topik tertentu, itu saya beri nama folder baru ya. Saya beri atau simpan di dalam folder tertentu ya. Nah, caranya nanti ke bawah saja ya Bapak Ibu, tinggal ini ya, create folder ya. Misalnya saya beri nama, tadi topiknya COVID ya. COVID Education ya. Edu aja ya. Dari Scopus ya. Nah, saya beri label Scopus. Kalau sudah tekan enter ya. Nah, jadi nanti foldernya langsung jadi ya. Ini foldernya ya, mana tadi ya? Ini ya, COVID Edu Scopus. Nah, tetapi dia masih kosong ya. Jadi nanti referensi yang kita cari dari POP tadi ya, yang dari database Scopus akan kita impor ya, atau kita entry ke sini ya. Nah, caranya, Bapak Ibu tinggal klik nanti ya, file, impor ya. Nah, tadi kan karena kita simpan dalam format RIS ya, kita klik yang RIS berarti ya. Kalau seandainya Bapak Ibu menyimpannya dalam bentuk BibTeX ya, berarti klik yang BibTeX ya. Kita klik yang RIS ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita cari ya, di mana tadi kita menyimpannya Bapak Ibu ya. Kebetulan tadi saya simpan di dokumen ya. Tadi saya beri nama, kalau nggak salah apa tadi ya? COVID Scopus 1 ya. Nah, ini ya, hasil pencarian yang terakhir tadi ya. Tinggal diklik, open ya. Tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi, tadi kan ada berapa ya? Di POP tadi dilaporkan ada 79 paper ya. Kita cek di Mendeley apakah dia, oh iya, sama ya. Di Mendeley juga ada 79. Artinya 79 referensi yang sudah kita peroleh dari POP tadi otomatis tersimpan sekarang ya di dalam Mendeley kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah bisa kita kelola ya. Nah, jadi di sini misalnya untuk referensi yang ditulis oleh Ziols Rian ini ya, kita klik Bapak Ibu ya. Kita cek di sini ya. Judulnya sudah oke, sudah lengkap, kemudian ini ya, jurnalnya sudah, abstraknya juga sudah ada. Nah, jadi nanti bisa kita baca di sini ya, langsung bisa kita baca abstraknya di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian keywordnya sudah ada ya, sudah lengkap. Kemudian bulan terbitnya, tipenya ini ya, artikel ya. Nah, kemudian DOI-nya juga sudah tersimpan di sini, kemudian URL-nya juga sudah ada di sini. Jadi sudah komplit ya Bapak Ibu ya. Enak nih ya, jadi
Kalau dari Scopus itu biasanya metadata, ini kan metadata ya Bapak Ibu, metadatanya itu sudah lengkap ya. Apalagi dari jurnal-jurnal yang reputasinya baik. Ya. Kalau dari Springer otomatis itu biasanya database-nya itu sudah lengkap begitu ya. Oke, misalnya kita cari ya, yang ini ya, yang kedua ya. Nah ini ternyata referensinya ini metadatanya belum lengkap nih ya. Volumenya belum ada, isunya belum ada, halamannya juga belum ada ya. Kemudian abstraknya masih kosong, keywordnya juga masih kosong ya. Nah untuk mengisi ini Bapak Ibu bisa kita coba melakukan penelusuran secara otomatis ya. Cara pertama bisa di sini ya, di referensinya ini kita klik Bapak Ibu, kemudian klik kanan, kemudian update detail ya, detailnya ya, tinggal klik ya. Nah, setelah kita update detail ya, abstraknya langsung muncul Bapak Ibu ya, secara otomatis abstraknya muncul ya. Kemudian keywordnya juga muncul ya. DOI-nya juga sudah muncul. Akan tetapi dia masih belum lengkap ya. Volumenya belum ada, isunya belum ada, kemudian halamannya juga belum ada. Nah, untuk menemukan ini bisa juga kita coba ya di lookup melalui DOI-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu klik ini ya. Ini ya, ada semacam lensa ini diklik aja ya. Klik. Nah, lookup sukses ya. Nah, jadi kalau lookup-nya sukses nanti dia memberikan link ya, link website jurnalnya ya, ini ya di bawah ini. Ini nanti bisa kita klik ya. Nah, informasi terkait volumenya, isunya, kemudian halamannya juga langsung terisi. Nah, itu enaknya pakai Mendeley itu di situ Bapak Ibu ya. Jadi metadatanya ini bisa kita lengkapi secara otomatis. Tetapi nanti dalam beberapa kasus, Bapak Ibu memang ada ya beberapa referensi itu yang metadatanya ini tidak bisa kita perbarui secara otomatis ya. Ada ya beberapa referensi yang seperti itu. Nah, kalau menemukan kasus seperti itu ya nanti mau tak mau Bapak Ibu harus ngecek ke ininya ya, ke websitenya ya. Jadi nanti tinggal klik aja ini ya, misalnya kita mau ke laman jurnalnya ya. Ini bisa kita klik ya, klik yang ininya Bapak Ibu ya, yang panah ini, klik. Nah, nanti kita langsung diarahkan ke sini ya. Nah, langsung diarahkan ke sini ya. Nah, ke halaman jurnal. Nah, ini kebetulan ya, rezeki ya, beruntung kita memperoleh artikel yang open access ya, artinya ini ya. Kita bisa langsung download PDF-nya ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini langsung kita download aja ya. Kita download. Nah, langsung jadi ya. Ini dari jurnal Springer ya, Trinity Scopus tadi ya. Kita download ya. Misalnya saya simpan di dokumen ya. Saya buat folder baru dulu ya. Mendeley ya saya. Saya buka, saya save ya. Oke. Nah, dia terbuka di PDF viewer saya ya. Nah, kita kembali ke Mendeley-nya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan ada yang nanya tuh, bagaimana cara memasukkan file PDF-nya ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung memasukkan file PDF-nya itu biar bisa dibaca di Mendeley-nya langsung ya. Jadi di sini Bapak Ibu klik aja di bagian file ini, add file ya. Klik ya. Kita cari tadi nyimpannya di mana ya, Mendeley ya. Ini tadi ya, kita klik open ya. Nah, otomatis filenya ini tersimpan ya di dalam Mendeley kita ya. Ini kita dulu ya, kita sinkronisasi dulu ya. Nah, kalau sudah ada file PDF-nya, Bapak Ibu ya, mana tadi? Ini ya yang sudah ada file PDF-nya tadi ya. Ini file PDF-nya ini bisa langsung kita baca di Mendeley-nya, Bapak Ibu ya. Tinggal diklik 2 kali aja, Bapak Ibu ya. Nah, langsung bisa kita baca di sini. Termasuk nanti bisa Bapak Ibu beri ini ya, beri catatan ya, beri highlight ya misalnya. Nih ya, mau diberi komentar misalnya kayak gitu ya. Misalnya kita beri komentar tujuannya apa ya, adalah bla bla bla, metodologinya apa kayak gitu ya. Nah, ini langsung bisa kita beri catatan di sini Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, itu kurang lebih caranya Bapak Ibu ya.
Ini kalau sudah kita close saja Bapak Ibu ya. Nah, dia nanti otomatis tersimpan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sudah ada file PDF-nya itu sudah ada ini ya, logo seperti ini Bapak Ibu ya. Sama, untuk referensi lain ya Bapak Ibu juga seperti itu ya. Misalnya yang ini ya. Ini sudah lengkap ya. Nah, kita ingin ngambil file PDF-nya ya. Nah, mudah-mudahan ini gratis ya. Atau misalnya kita cari yang lain, yang ini ya misalnya ya. Nah, ini kan dia belum lengkap ini ya, database-nya ya. Coba kita ini ya. Update detail ya. Oke, ternyata tidak ada pembaruan. Nah, sekarang kita look up melalui DOI-nya ya. Dengan padannya Pak. Nah, dengan mengklik ini tadi ya, langsung ya, tipenya langsung berubah jurnal artikel, kemudian volumenya lengkap, isunya lengkap, halamannya lengkap, abstraknya juga sudah ada, meskipun di sini masih sepotong ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Keywordnya di sini belum ada ya, belum terdeteksi. Nah, kalau kita ingin melengkapi database-nya ini, Bapak Ibu bisa ini nanti langsung ke link aslinya ya. Ini nah, yang bawah ini ya. Tinggal klik aja nanti ya. Klik. Nah, langsung kita diarahkan ke sini Bapak Ibu ya. Nah, abstraknya ini Bapak Ibu ya. Ini bisa kita copy tadi ya. Kita ke menteri tadi ya. Nah, kita ganti ya. Misalnya kita mau abstraknya lengkap. Nah, jadi ya. Tuh. Sama ya, ini ternyata open access juga ya. Ya, ini artikelnya bisa kita download ya, sama seperti tadi ya. Kita download, saya save ya, simpan, kemudian saya entrykan ke Mendeley. Nah, di sini tadi Bapak Ibu ya, yang ini ya, open. Oke, jadi ini bisa langsung kita buka nantinya, sama seperti tadi Bapak Ibu. Langsung kita baca di sini bisa ya. Gitu. Jadi salah satu keunggulan Mendeley itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan referensi berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih ya cara memaksimalkan ya referensi, mengelola referensi itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini ada yang mau nanya kayaknya, sepertinya Bapak Muhammad Zainal Mutakin ya. Monggo Pak Muhammad Zainal Mutakin, silakan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan ya. Iya. Silakan Pak. Saya tadi sebenarnya ingin bertanya, kalau di Publish and Perish itu yang berbayar sama yang open access itu semua akan dapat ya? Atau hanya yang open access saja? Oh ya, ini ya Pak untuk PDF-nya ya Pak? Iya. Oke. Ada lagi Pak selain itu? Ya, ya baik, itu karena nanti waktu dimasukkan ke dalam Mendeley dalam bentuk RIS itu kan yang didapat metadata. Betul ya. Nah, nanti setelah itu kalau misalkan ketika kita ingin, ya tadi yang Bapak tadi jelaskan, ketika kita buka metadatanya, sumbernya ternyata berbayar, ya kan? Ya kita susah juga kemudian gimana kita mendeteksi, menganalisa paper itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Gitu sih Pak, ada solusi atau tidak? Oke, terima kasih Pak Zainal aja ya, saya panggilnya teman Zainal kayak gitu ya. Memang ya itu tadi ya, kalau di Publish or Perish ya dia hanya memanen metadata ya, gue. Jadi memang Publish or Perish itu dia tidak bisa membedakan mana artikel yang open access dengan artikel yang berbayar ya. Artinya dia itu hanya ini aja nanti mengumpulkan metadata dari database-nya ya. Misalnya dari Scopus tadi, dia hanya mengumpulkan metadata dari Scopus, baik yang berbayar maupun yang open access. Seperti itu ya Pak ya, di POP. Memang salah satu kelemahannya di situ ya, kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita impor ke Mendeley ya, ya memang ini ya, sudah dua contoh yang saya sajikan tadi ya, memang kebetulan ya, kita menemukan artikel yang open access ya, artinya dapat kita download secara cuma-cuma ya. Tetapi ada juga nanti ya kasus-kasus tertentu yang memang bentar kita carikan contoh ya, mana yang tidak open access ya misalnya. Halo. Misalnya ini ya.
Semoga ini kita lengkapi dulu ya. Oke, ternyata volumenya juga belum terbaca. Coba kita kininya ya ke web jurnalnya ya. Nah, ini contoh ini ya Pak Zainal ya. Contoh ini kan tidak open access ya. Ini ternyata artikelnya berbayar ya. Tuh. Nah, alternatifnya ya kalau kita menemui kasus seperti ini, nah untuk memperoleh file PDF-nya Bapak Ibu ya, itu tadi. Kalau yang jalan pintasnya itu kan banyak yang pakai Skyhub ya. Monggo silakan ya kalau mau kayak gitu. Tapi alternatif lain gini saja menurut saya Bapak Ibu, bisa juga seperti ini ya. Ini kita copy paste ya ke Google ya. Ke Google ya seperti itu ya. Copy paste saja di sini ya. Enter kayak gitu ya. Nah, kebetulan ya, ternyata ya, kemungkinan artikel ini sudah dipublikasikan juga sama penulisnya di RG ya, ResearchGate ya. Nah ini coba kita cek dulu di ResearchGate-nya ya. Mudah-mudahan ini ada versi preprint atau postprint-nya ya. Oh, ternyata si penulis ini artinya kalau di sini ya request full text PDF. Nah, kalau seandainya mau mendapatkan file PDF-nya, artinya kita di sini harus menghubungi penulisnya, Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak bisa juga diakses secara cuma-cuma ya. Nah, tidak bisa ya. Oke, alternatif lain Bapak Ibu ya, bisa juga Bapak Ibu menggunakan ini ya, menggunakan layanan dari Perpusnas ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Ya. Ini nanti silakan kalau yang tertarik ya bisa daftar dulu ya. Nah, di sini ternyata kalau di e-resources Perpusnas ini Bapak Ibu ya banyak sekali ya database yang sudah mereka langgan ya. Ada Taylor and Francis ya. Kemudian ada Springer Nature, kemudian Wiley, Cambridge, kemudian apa lagi nih ya, banyak Emerald ya, EBSCO ya, dan lain-lain ya. Nah kita cek ya tadi, semoga ini sudah dilanggan oleh Perpusnas kita ya. Judul artikelnya ini Bapak Ibu ya, atau kita copy aja DOI-nya. Copy. Coba kita telusuri lewat sini ya. Nah, ini ketemu artikelnya. Coba kita klik ya. Apakah ini bisa di-download? Tidak ya. Oh ya, ini menu download PDF-nya belum tersedia. Kalau belum tersedia seperti ini kemungkinan Bapak Ibu ya. Kemungkinan untuk ini ya, untuk artikel yang ini belum dilanggan ya, karena memang ini terbitan terbaru ya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah berbagai cara dilakukan ya, sudah melalui akses Perpusnas juga tidak dapat, ya itu tadi. Mau tak mau pakai cara terakhir Bapak Ibu ya. Kalau mau cara yang legal, ya itu tadi bisa kontak penulisnya tadi ya. Biasanya kalau kita kontak penulis itu nanti langsung dikasih. Tapi kan itu kadang-kadang kan relatif lama ya. Nah, jalan terakhirnya itu tadi Bapak Ibu ya. Pakai ini tadi, Skyhub ya. Ini alternatif terakhir ya. Silakan nanti di copy paste ya. DOI-nya tadi. Enter. Nah, ternyata dia juga belum, bisa ya. Nah, ini artikelnya ya. Artikelnya sudah ada. Silakan nanti di-save saja ya. Di-save ya. Nah, kalau sudah di-save ya sudah. Tinggal kita masukkan ke sini tadi ya. Ke Mendeley-nya waktu itu ya.
ya. Mas Ezi, kita sampai jam 12 ya? 12 aja Mas, oke siap. Ya. Nanti biar berseri aja, jangan ilmunya dikasih semua nanti penuh di kepala itu enggak. Oke, siap. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Mas Zainal ya, alternatif yang bisa kita lakukan untuk itu tadi ya, untuk untuk mencari file PDF-nya ya. Jadi memang sekali lagi kata kuncinya ya, POP itu hanya membantu kita menemukan metadata ya, yang ada kaitannya dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk mengelolanya kita memerlukan Mendeley. Kemudian untuk melengkapi dokumennya itu tadi bisa kita lakukan pencarian menggunakan alamat URL yang sudah diberikan oleh Mendeley ya. Jadi memang ini menurut saya ya lebih membantu ketimbang kita melakukan pencarian secara manual ya. Googling manual itu kadang-kadang kan repot, apalagi ingin mencari referensi dalam jumlah yang banyak seperti itu ya. Oke. Mungkin Pak Arifin ya, satu lagi ya, silakan Pak Arifin ya. Terakhir Mas Ezi, di POP itu ada title sama satunya lagi apa ya di bawahnya itu, sama keyword. Sebenarnya perbedaannya apa guys secara mendasar. Kemudian kalau misalkan saya punya dua variabel, resiliensi akademik di masa pandemi, itu cara menggabungkan kedua-duanya bagaimana guys Mas Ezi? Terima kasih. Ya. Yang kedua dulu ya Bapak, saya jawab ya Pak. Yang menggunakan dua keyword ya. Kalau ada dua kata kunci ya Bapak ya, kita harus menggunakan operator Boolean ya Pak ya. Ini salah satu yang saya contohkan ini Bapak ya. Gunakanlah kata AND ini ya. Apa tadi misalnya Pak ya? Resiliensi. Ya. Resiliensi ya kayak gitu kan. Academic resilient. Nah, ya kalau bahasa Inggris ya